Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi dalam pembahasan seputar bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita masuk ke subbab menulis puisi. Bagaimana sih cara menulis puisi? Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kalian wajib menentukan tema. Tema apa yang akan kalian angkat, yang akan kalian pilih sebagai ide pokok atau ide pembahasan di dalam naskah puisi kalian. Tema itu akan mempengaruhi isi dan kedalaman makna puisi kalian sendiri. Nah, jadi penting untuk menentukan tema yang harus kalian pilih di dalam menulis naskah puisi. Baik, setelah kita menentukan tema, yang kedua kita harus mengumpulkan bahan sebagai sumber informasi. Nah, dalam hal mengumpulkan bahan ini maksudnya adalah kalian bisa menggunakan sumber-sumber informasi itu dari pengalaman kalian sendiri, pengalaman pribadi kalian atau pengalaman orang lain yang diceritakan kepada kalian, atau pengalaman keluarga kalian gitu, atau apa yang kalian rasakan, apa yang pernah kalian lihat, atau apa yang pernah kalian dengar, begitu ya. Jadi bahan-bahan sebagai sumber informasi ini berasal dari pengalaman kalian sendiri atau pengalaman orang lain, begitu. Nah, setelah kalian sudah mengumpulkan bahan sebagai informasinya, kalian lanjut ke tahap memilih diksi yang sesuai. Memilih diksi ini berkaitan dengan kata apa atau kalimat apa yang akan kalian sampaikan yang sesuai dengan tema dan makna yang hendak kalian buat gitu ya. Kemudian dari makna tersebut bisa mengandung pesan yang dapat dipetik atau dijadikan nasihat atau pelajaran hidup bagi pembacanya. Jadi memilih diksi ini berkaitan dengan kata apa atau kalimat apa yang akan kalian gunakan sebagai media bahasanya, sebagai media untuk menyampaikan makna dan isi di dalam puisi kalian. Memilih diksi dalam sebuah puisi itu menjadi hal utama sebagai pembentukan puisinya. Dan pemilihan kata atau diksi ini diperlukan untuk membentuk kesatuan bunyi atau rima, irama, bait, dan baris yang padu. Sehingga apabila kita baca puisinya, itu akan menimbulkan atau memunculkan sebuah efek-efek bunyi yang indah gitu. Maka disebutlah puisi itu identik dengan penggunaan bahasa yang indah, karena ya pemilihan kata atau diksi yang disesuaikan dengan makna dan isinya, dan itu juga mempengaruhi bentuk-bentuk puisi yang ada. Kemudian pemilihan kata pun diperlukan sebagaimana kata yang padat akan makna. Jadi sedikit kata tetapi maknanya itu lebih dari satu, artinya berisi makna yang simbolik yang luas begitu ya. Kemudian pilih pula kata-kata yang dapat membentuk majas sehingga bahasa yang timbul atau bahasa yang ada terkesan seolah puitis atau hidup gitu ya, atau bertenaga, dan seakan-akan itu didengarnya indah. Sebagai contoh, ada pemilihan kata dalam sebuah puisi seperti bulan, kau menerpaku dengan cahayamu. Nah, kata bulan di sini memiliki lambang menyimbolkan seorang gadis yang cantik rupawan gitu ya. Jadi kecantikan gadis ini mampu menyerang dan memberikan pengaruh yang besar kepada seorang laki-laki.
Jadi laki-laki ini terpana dengan kecantikan seorang wanita yang disimbolkan sebagai bulan tersebut. Nah, kata bulan kau menerpaku dengan cahayamu ini memiliki efek yang jauh lebih hidup, jauh lebih menarik, dan jauh memberikan efek-efek yang mengagumkan. Jadi kata personifikasi atau majas personifikasi dari bulan ini memberikan suasana yang hidup bagi pembacanya, itu ya. Nah, daripada kita memilih kalimat bulan, kau telah menerangiku dengan cahayamu yang sangat terang, itu lebih kepada pemilihan kata yang kurang hidup, kurang memberikan efek yang menakjubkan, dan bahasanya pun kurang indah, begitu. Nah, maka dari itu perlu di sini ada pemilihan diksi yang sesuai dengan kebutuhan kalian juga, sesuai dengan tema kalian. Jadi ingat, permainan majas, pemilihan diksi yang menarik, yang dapat menghidupkan puisi kalian itu jauh lebih penting. Setelah itu, setelah kita memilih diksi yang tepat, kita harus tuliskan apa yang sudah terpikirkan atau terbayangkan di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam imajinasimu. Jadi ketika kamu menentukan tema yang dapat kamu kuasai, kamu bayangkan apa yang ada di pikiran kamu dari tema itu, apa yang kamu imajinasikan. Misalnya kalian mengangkat tema tentang bunga, apa yang ada di dalam pikiranmu dari setangkai bunga atau beberapa tangkai bunga yang kalian miliki. Nah, nanti dari apa yang sudah kamu bayangkan bisa kalian tuangkan ke dalam tulisan-tulisan yang akan dibuat menjadi puisi, ya. Kemudian setelah kalian sudah membayangkan apa yang ada di pikiran dan kalian tuliskan, barulah kalian tentukan judul yang menarik dari puisi yang kalian buat. Tentunya judul pun harus menggambarkan tema, menggambarkan isi yang sudah kalian buat, yang sudah kalian susun, ya. Jadi judul ini sangat penting sebagai wajah untuk menarik minat baca orang lain. Kemudian setelah kalian menentukan judul, kalian evaluasi dari segi judulnya, dari segi isinya, dari segi pemilihan diksinya, begitu. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, jika ada diksi yang kurang tepat atau majas yang berlebihan, itu bisa dievaluasi dan diedit, ya. Jadi bisa diganti dengan yang lain. Jadi seperti itu untuk langkah-langkah menulis puisi. Jadi yang pertama adalah kalian tentukan tema, kedua mengumpulkan bahan sebagai sumber informasi tulisan kalian, yang ketiga memilih diksi yang sesuai, yang keempat tuliskan apa yang sudah terbayangkan di dalam pikiran kalian, yang kelima tentukan judul yang menarik, yang keenam kalian evaluasi dari segi penulisan, tipografinya, dan dari segi isinya juga. Nah, demikian langkah-langkah dalam menulis puisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.